Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm dan untuk sedulur tani semua. Sini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas semua salah dan kilap Golden Farm selama kita bersama dalam konten-konten kami. Ya sahabat tani, saat ini kami berada di lahan persil, lahan kami yang kedua. Di sini, di lahan ini yang kami budidayakan adalah tanaman labu kuning yang kami tumpang sari dengan jagung, di mana labu kuning ini kami tanam dengan jarak antar baris lebar ini 4 meter. Tapi di sini kami tanam dengan pola 2 baris dan jaraknya 4 meter. Untuk jarak tanam ke sana per lubangnya ini kami pakai 1 meter dan kami tanam dengan 1 biji per lubang tanam, di mana labu yang kami tanam saat ini adalah labu dengan varietas Suprema F1. Pada lahan kami ini kami tanam sebanyak 20 pack atau 20 bungkus, yang jumlah totalnya kurang lebihnya adalah 1800 biji kami tanam. Treatment yang kami lakukan sebelum penanaman cukup dengan memberikan regen pada benih yang kami tanam dengan tujuan untuk menghindari dari serangan semut atau serangga yang ada di tanah, supaya dengan pemberian regen itu benih yang kita tanam aman dan bisa tumbuh bebas dari gangguan serangga pemakan biji-bijian. Kemudian perawatan yang kami lakukan setelah biji waluh itu tumbuh, kami lakukan pemupukan dengan cara dikocor. Dan pupuk kocor yang kami gunakan di sini per tangki jerigen 20 liter kami berikan NPK Mutiara 16 sebanyak 1 gelas aqua. Dan kemudian kami lakukan pruning pada tanaman waluh kami, yang mana pruning kami lakukan saat tanaman kami berumur atau sudah berdaun 7 ya sahabat tani. Di sini masih nampak bekas pruningannya. Ini awalnya sulur utama, kemudian kami potong, kami pruning di sini. Dan tujuan daripada kami melakukan pruning atau potong pucuk adalah supaya kemudian pokok waluh yang kami tanam 1 biji per lubang itu mempunyai banyak cabang. Dan hasilnya seperti yang kita lihat bersama ini sahabat tani, dari 1 pohon ini dia bisa muncul 1, 2, 3, 4. Jadi dengan di pruning atau dipotong pucuk, dalam 1 pohon ini bisa muncul 4 sulur tanam. Nah, dengan 4 sulur tanaman yang kita rawat, harapannya nanti buah yang kita hasilkan itu banyak, karena nanti akan kita buat atau kita rawat per sulur 2 buah atau 3 atau 2 buah. Nanti kita lihat kondisi sambil jalan perawatan ya sahabat tani. Jadi pruning kami lakukan saat waluh ini berdaun 7.
Nah, setelah pruning, kemarin kami lakukan pengocoran yang kedua, supaya tujuannya tunas-tunas yang baru nanti pertumbuhannya serempak. Dan pada pengocoran yang kedua, kami tetap menggunakan jerigen kocor 20 liter, dimana di situ kami gunakan pupuk NPK Yaramila Unik, Yaramila 1616. Kami berikan dosis 1 gelas air mineral, plus kami berikan magnesium sulfat sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kami tambahkan pula pupuk boron sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk pengocorannya per lubang tanam kurang lebihnya kami berikan 200 sampai 200 mili ya per lubang tanam ya sahabat tani. Dan seperti ini nampak pertumbuhan tanaman labu kami. Dan untuk perawatan selanjutnya setelah pengocoran kemarin, untuk membasmi hama oteng-oteng, ini masih ada bekasnya terserang oteng-oteng, kami menggunakan Avidor. Dan untuk tangki 16 liter kemarin kami berikan insek Avidor yang berbahan aktif imidacloroprid 1 sendok makan. Kemudian untuk insek pembasmi ulatnya kemarin kami pakai Emasel sebanyak 1 sendok makan per tangki 16 liter. Itu karena tanaman masih kecil ya kemarin di awal-awal pertumbuhan tanaman waluh ini. Selang 1 minggu setelah penyepraian pembasmian hama oteng-oteng dan ulat, kemudian kami lakukan lagi pengocoran yang ketiga. Di pengocoran yang ketiga kami menggunakan pupuk NPK 16 Yaramila Unik, masih sama dosisnya sahabat tani. Jadi 1 jerigen kami berikan sebanyak 1 gelas air mineral. Kemudian di sini magnesium sulfatnya yang kami tambah, kami berikan sebanyak 3 sendok makan. Untuk pupuk boroninya tetap kami berikan 2 sendok makan. Nah, 1 minggu setelah pengocoran yang ketiga, lalu kita semprot lagi, tetap menggunakan Avidor, tapi dosisnya kita naikkan karena tanaman sudah agak besar. Untuk 1 tangki Avidornya kami berikan 2 sendok makan. Kemudian untuk Emaselnya kami kasih 3 sendok makan, dan kami tambahkan magnesium sulfat sebanyak 2 sendok makan. Kalau di penyemprotan ketiga kemarin kebetulan kami lakukan sore hari ya sahabat tani, sambil ngabuburit kami lakukan sore hari. Dan ini hasilnya dari perawatan yang sudah kami lakukan, yang kami sampaikan tadi. Seperti ini hasilnya tanaman labu kami. Jadi untuk pemupukannya, untuk labu itu ya sahabat tani, seperti yang kami pelihara saat ini, dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah nanam, jadi kami tidak menggunakan pupuk urea, hanya menggunakan pupuk majemuk dengan kandungan seimbang, itu NPK 1616. Dan untuk pembasmian hama oteng-oteng dan ulatnya kami gunakan imidacloroprid dan Emasel. Dengan pemupukan dan perawatan yang sudah kami lakukan, alhamdulillah terlihat di sini sulur berjalan normal, pertumbuhan kelihatan segar. Ini saat kita buat video ini sudah berumur sekitar 40 hari kalau nggak salah ya sahabat tani. Jadi belum kelihatan muncul bunga, mungkin 2 minggu lagi akan muncul bunga. Dan sebelum muncul bunga nanti kita akan lakukan pengocoran lagi yang tujuannya untuk menguatkan bunga daripada tanaman waluh kami supaya tidak mudah rontok.
Jadi begitu ya sahabat tani yang kita bisa bagikan pada saat ini di lahan kami yang dimana kami tanam waluh atau labu kuning. Semoga bermanfaat. Salam tani, open, telaten, pasti panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.